Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Putria dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Berikut ini adalah peta konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di dunia yang sangat beragam dan setiap spesiesnya mempunyai ciri khas masing-masing. Hewan mampu berpindah tempat dan merupakan pemakai hasil fotosintesis dari tumbuhan tersebut. Ciri-ciri hewan. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler memiliki banyak sel. Yang kedua, bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang ketiga, memerlukan oksigen. Yang keempat, memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk perangsang. Yang kelima, reproduksi umumnya seksual, namun beberapa film juga menggunakan reproduksi aseksual. Yang keenam, bentuk dewasanya selalu diploid. Klasifikasi hewan dibagi menjadi 9 filum, yaitu Porifera dibagi menjadi 3 kelas, kelas Calcarea atau Calcispongi, kelas Hexactinellida, dan kelas Demospongi. Yang kedua, Coelenterata dibagi menjadi 3 kelas, kelas Hydrozoa, kelas Anthozoa, kelas Scyphozoa. Yang ketiga, Patelmintes dibagi menjadi 3 kelas, kelas Turbellaria, cacing berambut getar, kelas Tremartoda, cacing isap, dan kelas Cestoda, cacing pita. Yang keempat, Nematelmintes dibagi menjadi nematoda dan nematomorphoda. Yang kelima, Annelida dibagi menjadi Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Yang keenam yaitu moluska, dibagi menjadi Amphineura, Scapoda, Cephalopoda, Bivalvia atau Pelecypoda atau Lamellibranchia, dan Gastropoda. Yang ketujuh yaitu Arthropoda, dibagi menjadi Arachnida, laba-laba, Crustacea, udang-udangan, Myriapoda, Chilopoda, dan Insecta, serangga. Yang kedelapan yaitu Echinodermata, dibagi menjadi Asteroidea, Ophiuroide, Cinoide, Echinoide, dan Holoturoide. Yang kesembilan yaitu Chordata, dibagi menjadi Acraniata, tidak berkanium, dan Craniata. Kriteria pengelompokan hewan. Yang pertama, jumlah sel dibagi menjadi 2. Yang pertama, uniseluler yang merupakan hewan yang memiliki satu sel, contohnya protozoa, dan yang kedua, multiseluler memiliki banyak sel, contohnya semua filum Animalia. Yang kedua, lapisan tubuh. Yang pertama, diploblastik, mempunyai 2 lapisan yaitu ectoderm dan endoderm, contohnya Coelenterata. Yang kedua yaitu triploblastik, memiliki 3 lapisan yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm, contohnya Patelmintes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang ketiga yaitu simetri tubuh, dibagi menjadi 3. Yang pertama asimetri, contohnya protozoa. Yang kedua simetri bilateral, contohnya Patelmintes, Nematelmintes, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Yang ketiga yaitu simetri radial, contohnya Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata. Yang keempat yaitu rongga tubuh atau coelom, dibagi menjadi 3 yaitu Achoelomata yang tidak memiliki rongga tubuh karena memiliki 2 lapisan tubuh, ectoderm dan endoderm, contohnya Patelmintes. Yang kedua yaitu Pseudocoelomata, hewan memiliki rongga semu karena hanya sebagian saja lapisan tubuhnya yang dibatasi lapisan mesoderm. Yang ketiga yaitu Coelomata, hewan yang memiliki rongga nyata karena seluruh tubuh dibatasi lapisan mesoderm, contohnya Mollusca, Coelenterata, Annelida, Echinodermata, dan Arthropoda. Yang kelima yaitu segmentasi tubuh, dibagi menjadi 2 yaitu metameri,
hewan yang memiliki ruas-ruas tubuh, contohnya Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang kedua yaitu non-metameri, hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tubuh, contohnya Protozoa, Porifera, Mollusca, Nemathelmintes, Patelmintes, atau metameri semu pseudosegmen. Yang keenam yaitu kerangka tubuh atau skeleton. Dibagi menjadi dua, yaitu exoskeleton, hewan yang memiliki alat pelindung di luar tubuhnya, contohnya hewan invertebrata. Yang kedua yaitu endoskeleton, hewan yang memiliki alat pelindung di dalam tubuhnya, contohnya pada chordata atau vertebrata. Yang ketujuh yaitu susunan saraf, dibagi menjadi dua, yang pertama dorsal, belakang, yang kedua ventral, depan atau perut, yang belum mempunyai susunan saraf yang jelas, yaitu Protozoa, Porifera, dan Coelentera. Invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, meliputi Porifera, Coelentera, Patelmintes, Nemathelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Yang kedua yaitu vertebrata atau chordata. Hewan yang bertulang belakang meliputi Pisces, amfibi, apes, reptila, dan mamalia. Peran invertebrata dan vertebrata dalam kehidupan. Peranan positif yaitu sebagai bahan pangan, sebagai penghasil mutiara, tas kulit, dan beberapa produk lainnya, dan sebagai obat. Peranan negatifnya bisa menjadi sumber penyakit, sebagai parasit pada manusia dan juga hewan, dan sebagai hama tanaman. Sekian penjelasan Kingdom Animalia dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.